Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berkenan kita untuk menyelesaikan puasa yang ke-19 yang ke-20 yang insyaallah mulai besok kita akan masuk ke malam 21 atau kita akan masuk ke hari puasa ke-21 dan malam ini adalah malam 21. Maka insyaallah di masjid ini juga akan ada kegiatan i'tikaf mulai malam ini. Jemaah rahimakumullah, kalau kita sudah masuk 10 hari terakhir maka pembahasannya biasanya Lailatul Qadar. Gitu ya. Nah, saya pun membahas Lailatul Qadar juga, tetapi yang saya bahas lebih kepada Lailatul Qadar ini ada 3 rahasia yang sangat besar sehingga Allah menjadikan dia bulan yang mulia. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar itu seperti tertera dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi inna anzalnal qur'ana fi lailatul gimana ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, ya kan? Karena Bapak ngeles saya juga ikut ngeles gitu. Gimana coba? Banyakkan gorengan kita kali ya Pak ya. Baik. Dalam surat Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi bahasa Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Mubarakah. Maka rahasia yang pertama adalah Lailatul Qadar bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan ijma ulama mengatakan itu turunnya Al-Qur'an dari sama'id dunia, dari Lauhil Mahfuz menuju ke sama'id dunia. Dan yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah malam tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam turunnya malaikat secara berangsur-angsur dalam satu malam tersebut. Makanya kalau malam Lailatul Qadar itu malaikat turun jumlahnya banyak tak terhingga, mendoakan keselamatan bagi mereka-mereka yang berdoa dan beribadah di sana. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah malam fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam ditentukannya takdir kita. Takdir kita untuk 1 tahun ke depan, takdir baik dan buruknya kita. Maka kita disunahkan dalam Lailatul Qadar itu ketika penentuan takdir kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak meminta ampun kepada Allah, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah rahimakumullah, Lailatul Qadar ini juga adalah malam yang menjadi alasan kenapa kok umat Nabi Muhammad SAW itu bisa atau mungkin disebut sebagai umatan wasatan atau umat terbaik. Dalam hadisnya ma min ummatin illa wa hiya tamanna an takuna minkum. Tidak ada satu umat pun kecuali dia berangan-angan menjadi seperti umat Nabi Muhammad, menjadi seperti kalian wahai umat Nabi Muhammad. Padahal kalau kita hitung-hitung, Pak, umat Nabi Muhammad ini kan hidup paling lama 100 tahun, Pak. Bisa beramal. Bisa nggak Pak kita umur kita beramal dengan baik? Susah ya Pak sekarang Pak. Orang umur 40 aja udah kena ginjal.
Gitu ya, Pak. Jadi menunjukkan bahwa ya paling rata-rata kita bisa beramal maksimal 85 tahun. Sedangkan Nabi Nuh itu berdakwahnya saja yang 950 tahun. Kalau umur beliau 1000 lebih. Umur beliau. Dan memang rata-rata umat di zaman Nabi Nuh itu umurnya 1000 sampai 1500. Jadi kalau umur baru 85 itu dianggap sebagai anak kecil. Nah, kita sudah orang tua, renta, mereka masih anak kecil ketika itu. Kan kalau secara amaliyah ya Pak ya. Seharusnya kita susah untuk menandingi apple to apple gitu kan dengan amalannya mereka, susah. Mereka hidup 1000 tahun, kita hidup 85 tahun atau 100 tahun paling maksimal. Maka Lailatul Qadar inilah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat terbaik. Karena ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar pada malam tersebut, sekali kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita dihitung mengucapkan alhamdulillah selama lebih dari 83 tahun 4 bulan. Lebih dari itu ya. Lebihnya tak terhingga. Gitu kan? Jadi kalau kita dapat 3 kali, 4 kali dalam hidup kita saja Lailatul Qadar, itu sudah berkali-kali lipat kita lebih mulia daripada orang lain. Ya itu tinggal dikalikan. Itulah alasan kenapa kita bisa jadi umat yang terbaik. Makanya umat Muhammad itu kan enak ya Pak ya. Nahdul akhirun wasabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat paling akhir, tapi nanti di akhir kiamat itu paling awal dihisapnya. Paling awal masuk ke jannahnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis menyatakan innallaha harramal jannata 'alal anbiya'i hatta adkhulah. Ya kan? Allah itu mengharamkan jannah atas para nabi sampai aku Muhammad masuk ke sana. Dan Allah mengharamkan jannah untuk semua umat sampai umatku masuk ke sana. Jadi yang pertama masuk jannahnya umat Nabi Muhammad ini. Enak ya Pak ya. Umat paling akhir masuk jannahnya paling pertama. Nah, cara supaya mudah dikalikan Pak, dihitung yaitu dengan Lailatul Qadar ini. Maka Allah berikan Lailatul Qadar ini sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk kita. Lailatul Qadar sendiri secara artian itu sebenarnya adalah bulan penuh dengan kemuliaan, bukan hanya sekedar pentakdiran saja, tapi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada umatnya. Karena itulah Rasulullah SAW hadis yang masyhur di kita idza dakhala al-ashrul awakhir karena Rasulullah SAW ayqadha ahlahu wa ahya lailahu wa shadda mizarahu. Rasulullah SAW itu mengencangkan tali ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malamnya. Di malam hari beliau 10 hari terakhir beliau melakukan penghidupan malam tersebut. Maka kemudian bagaimanakah cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Saya ringkas saja, ada 10 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan 3 hal tersebut. Jadi mengencangkan ikat pinggang kita dalam artian fokus untuk ibadah. Kemudian yang kedua, kita hidupkan malam-malam kita. Kemudian yang terakhir, kita lakukan membangunkan keluarga kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menjaga sholat subuh dan sholat isya kita. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang menjaga sholat isyanya, maka dia dihitung sholat setengah malam. Dan barang siapa dia menjaga jamaah sholat isya dan subuhnya, maka dia dihitung sholat semalam suntuk. Ada lagi hadis semalam suntuk. Barang siapa yang sholat malam bersama dengan imam sampai bubaran imam, maka dia dihitung sholat semalam suntuk. Ada lagi sholat berkaitan dengan semalam suntuk. Barang siapa yang dia itu membaca Al-Quran 100 ayat setiap malamnya, maka dia dihitung beribadah semalam suntuk. Jadi 3 hal ini bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa. Doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau doa-doa yang lain. Tapi doa diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, doa ini. Sebenarnya doa ini adalah cara meminta yang paling baik. Konteks pertamanya memuji Allah,
Allahumma innaka afuwun, itu pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua, menyebutkan asmaul husnanya Allah. Tuhibbul afwa, itu asmaul husnanya Allah. Kemudian yang ketiga, baru kita minta. Permintaannya adalah fa'fu anni, berilah maaf kepadaku. Para ulama sepakat bahwa doa meminta maaf itu adalah doa yang paling mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita perbanyak doa meminta maaf, mohon ampun, itu kita perbanyak karena itu adalah doa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan juga pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, barang siapa yang dia itu berzikir di sepertiga malam sampai setengah malam sampai waktu subuh, maka dia akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu adalah waktu terdekat antara Allah dengan hambanya. Jadi berzikir dari sepertiga malam sampai akhir malam. Kemudian selanjutnya bisa kita lakukan adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian, dan ini dilakukan yang dibiasakan oleh para ulama, Imam Malik atau imam-imam yang lain. Jadi kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan hanya ibadahnya yang diperkuat, tapi dia juga menyiapkan pakaian terbaiknya. Maka Imam Malik itu, Pak, kalau 10 hari bulan Ramadan, pakaiannya setiap malam selalu baru. Dan nggak cuma pakaiannya, parfumnya, parfum paling mahal. Nggak cuma parfumnya, pecinya, itu peci yang paling mahal, paling terbaik ketika itu. Jadi pakaiannya yang pakaian paling baik, pecinya peci paling baik, parfumnya parfum paling baik, dan dia sebelum malam pasti dia melaksanakan mandi terlebih dahulu. Itu amaliyahnya Imam Malik, dan itu oleh para ulama. Jadi yang dipersiapkan bukan hanya sekedar ibadahnya, tapi tubuhnya juga untuk dia layak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal-amal yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mari silahkan kita bisa melakukan 10-nya, silahkan antum bisa melakukan beberapa juga silahkan. Tapi ala kulli hal, ini bisa menjadikan peringatan bagi kita bahwa 10 hari bulan Ramadan itu fokusnya yang berbanyak ibadah, bukan fokusnya shopping atau fokusnya yang lain lagi. Baik, kemudian saya sampaikan dari yang terakhir, iltamisu lailatul qadri fil 'ashr. Carilah, berburulah Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir. Kalau 10 hari itu kamu tidak bisa, maka berburulah di 7 malam yang terakhir. Jadi kalau 10 hari kita luput, maka 7 hari tidak boleh luput. Dan pada malam Id, seperti hadisnya Ibnu Majah, man qama lailatal aidaini muhtasiban lillah lam tamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang dia sholat malam di malam hari raya karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan pernah mati di hari di mana manusia hatinya pada mati. Maka kita jangan remehkan sholat malam takbiran. Biasanya kan lupa, Pak. Ya kan, Pak? Ingatnya, kalau udah malam takbiran enggak. Wah, ingatnya pokoknya besok Id gitu. Nah, kita biasakan sholat malam juga, karena ada fadilahnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.